Bu, Kak, Dek, Nak, hidup ini sepaket. Kamu gak bisa milih dari orang tua mana kamu lahir. Kamu gak bisa. Dulunya di orang tua saya, tapi udah saya tuker tambah sama yang lain. Kita gak bisa milih anak kita gak bisa milih orang tua kita. Tapi kamu harus tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi ujian kepada siapapun di luar batas kemampuannya. Memang dalam masalah kesabaran ini teman-teman, ada orang yang teruji kesabarannya, ada orang yang menguji kesabaran orang lain menghadapinya. Ada orang yang teruji kesabarannya, ngadepin siapa aja sabar. Itu yang beruntung. Tapi ada juga orang yang justru nguji kesabaran orang lain menghadapi dia gitu. Orang tua ada yang jadi bahan syukur. Anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ada banyak orang-orang tua yang alhamdulillah memilikinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan nggak ada juga, bukan tidak ada orang tua yang jadi ujian bagi anak-anaknya. Orang tua yang keras, orang tua yang kasar, orang tua yang suka membanding-bandingkan, orang tua yang begini begitu. Jadi ujian bagi anak-anaknya. Jika kamu adalah orang tua, jangan sampai kamu menjadi orang tua yang jadi ujian bagi anak-anakmu menghadapi dirimu. Jangan sampai begitu. Mudah-mudahan kamu jadi orang tua yang menjadi alasan anak semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memilikimu. Ya Allah, makasih saya punya orang tua begitu, makasih ya Allah. Jadi kalau kamu punya orang tua yang nggak baik, nggak soleh, nggak solehah gitu, nggak takwa sama Allah misalnya gitu, itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu untuk kamu terus belajar sabar. Di sanalah nilaimu di sisi Allah. Di sanalah nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah biarkan hati orang tua berpaling darimu. Jangan biarkan hati orang tua berpaling darimu. Dek, Kak, Bu, penting untukmu mendapatkan keridhaan orang tuamu. Jika kamu masih punya orang tua, mintalah keridhaan dari mereka. Sebab Allah menjadikan ridhonya ada pada keridhaan orang tua. Cukup kisah-kisah yang sudah kita dengar tentang bagaimana seorang anak durhaka sama orang tuanya, gak pernah bahagia. Dzambun ujjilat uqubatuh, dosa yang dipersegerakan azabnya. Ada dua dosa yang dipersegerakan azabnya di dunia ini, teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu dosanya kezaliman, terutamanya kepada orang-orang soleh. Itu dipersegerakan tuh. Orang bunuh nabi, orang musuhin para wali, orang nggak seneng sama orang soleh, orang nggak seneng sama ulama gitu. Itu pasti itu adabnya tuh segera. Adabnya segera, teman-teman. Mau orang yang dibenci itu orang yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia sekalipun. Kalau dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati. Itu dosa ujjilat uqubatuh.
Azabnya, hukumannya dunia sebelum akhirat. Kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan Nabi Muhammad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, dia sedang ngajak perang denganku. Siapa yang menang ngajak perang, diajak perang sama Allah, habis-habisan tuh, habis-habisan, sengsara mulu hidupnya. Kalau kamu sampai memusuhi seseorang yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala dari para pejuang-pejuang dalam Islam, baik itu nabi, seorang waliullah misalnya, atau seorang ulama. Yang kedua dosa yang dipersegerakan azabnya adalah uququl walidain, yaitu durhaka sama orang tua. Demikian pula dengan kalau ada orang bakti sama orang tuanya, itu pasti dibahagiakan Allah. Bahkan jika dia orang yang tidak beriman sekalipun. Saya ulangi, anak yang bakti sama orang tua, yarhamukillah. Masih ada nggak nih? Biar sekalian jawabnya. Sehingga sekalian, anak yang durhaka sama orang tua itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan susahin hidupnya dunia, sebelum kalau dia nggak taubat disusahin sama Allah di akhirat. Dan orang yang bakti sama Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada orang tuanya, Allah akan berikan balasannya dunia sebelum kelak di akhirat. Nah, kalau untuk urusan dunia, Allah akan kasih balasan kepada anak yang bakti sama orang tua jika bahkan dia bukan orang muslim sekalipun. Lihatin deh teman-teman, ada orang-orang yang hidup di dunianya mapan, enak, bahagia gitu. Lihatin sama orang tuanya kayak gimana, pasti tuh hormat, santun, jika bahkan dia bukan orang muslim sekalipun. Nah, kalau urusan akhirat dia nggak dapat balasan, karena syaratnya surga itu syarat utamanya harus Islam, kan begitu? Harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi kalau urusan dunia tuh, kalau ada anak bakti sama orang tua, mau nggak percaya sama Allah sekalipun, Allah akan kasih kemapanan dalam kehidupan, kemudahan dalam berkehidupan, pasangan yang baik, yang gitu-gitu tuh sama Allah dikasih. Kenapa gitu? Dia bakti sama orang tuanya. Sama orang muslim aja sama Allah dikasih balasannya, apalagi sama kita. Makanya kalau kamu ngerasa oh hidup saya susah banget, ya coba cari tahu hubungan kamu sama orang tua kayak gimana.